السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انصرنا وانصر المسلمين في كل مكان، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. Amin. Segala puja-puji milik Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki seluruh urusan kita, dan semoga Allah tidak menyerahkan kita kepada diri-diri kita walaupun sekejap mata. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan memudahkan hidayah tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan menolong kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan Allah menjaga negeri kita serta seluruh negeri kaum muslimin. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karunia Islam, karunia iman, dan karunia kita bisa menjalankan aktivitas pada hari ini dan juga aktivitas-aktivitas ibadah. Di antaranya adalah kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangka kita mencari ilmu. Dan ini merupakan nikmat yang agung yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena hanya dengan ilmu seseorang bisa mengetahui perintah dan larangan Allah. Hanya dengan ilmu dia bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin seseorang berilmu, maka diharapkan dia akan semakin besar ketakwaannya. Dan apabila seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadanya surganya yang luas, seluas langit dan bumi. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian karena Allah adalah yang menciptakan kita, dan sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mengurus kita. Allah Subhanahu wa taala masih mengatur seluruh urusan kita. Karena tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali Allah yang mengaturnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan, yang telah kita lakukan, yang sedang kita laksanakan, yang akan kita kerjakan, kecuali itu semuanya adalah berkat kemudahan dan pengaturan yang sempurna dari Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan, dialah yang memiliki, dan dia yang mengatur kita semuanya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah dengan lisan kita yang keluar dari pengakuan diri kita, pengakuan dan kesadaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatur kita bukan sekedar mengatur, tapi mengatur dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, bahwa apapun yang ditakdirkan untuk kita sejatinya adalah yang terbaik bagi kita semuanya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Sungguhnya Allah memiliki pemendaraan gaib
yang tidak diketahui kecuali dengannya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dia juga mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada seuntas daun pun yang jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi seuntas daun yang jatuh itu Allah mengetahui. Ya, mengetahuinya, entah dia jatuh di gunung, di pedalaman gunung, dan jatuhnya dalam satu waktu dengan beribu dan berjuta daun yang jatuh itu tidak pernah menjadikan Allah Subhanahu wa taala bingung untuk mengaturnya, akan tapi semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Naam, wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak juga ada satu biji yang berada dalam kegelapan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin, baik itu yang kering, baik itu yang basah, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi begitu sempurna pengaturan Allah kepada kita semuanya. Jadi kita bisa dimudahkan dari rumah kemudian ke tempat ini, kemudian sampai dalam keadaan selamat. Itu semuanya adalah berkat kemudahan, berkat pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi andaikan kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan kita dengan sangat teliti, dengan sangat sempurna, dan semuanya adalah demi kebaikan kita, pasti kita akan takjub, pasti kita akan rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur yang lahir dari ilmu yang betul-betul bahwasanya kita mensyukuri nikmat tersebut karena nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Al-Alim, Ar-Rahim. Dia yang Maha Perkasa, Dia yang Maha mengetahui, dan Dia juga yang Maha Penyayang. Oleh sebab itu, ketika kita masih diberikan hidup, maka semestinya kita tenang, karena semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah ada yang hilang dari kita. Sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kita itu tidak akan pernah menjadi milik kita. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang Allah bukakan satu rahmat untuk seseorang, maka tidak ada yang mampu untuk menahannya, untuk menutupnya. Wa ma yumsik fala mursila. Demikian juga apa yang Allah tahan dari seseorang tersebut, tidak ada seorang pun yang bisa menyampaikan kepadanya. Ya, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan, meluaskan rezeki bagi seseorang, wa yaqdir, dan Dia menakar rezekinya. Berapa yang harus dia habiskan selama dia hidup di dunia ini, semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Ya, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah, dan kita pun juga merasa tenang karena semuanya telah diatur dengan sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi bagi diri kita, maka hendaknya kita melakukan usaha menjemput kebaikan tersebut. Meskipun kebaikan tersebut bisa kita lakukan jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Namun karena kita tidak tahu apakah kita pelaku kebaikan atau bukan, maka hendaknya kita berusaha. Karena memang kita tidak tahu apa yang akan ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu Allah merintahkan kita untuk berusaha, untuk berikhtiar. Dan di antara usaha ikhtiar tersebut adalah kita bersegera di dalam menyambut kebaikan. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, setelah beliau membawakan sebelumnya bab tentang sebab-sebab istiqamah seorang hamba di atas ketaatan, maka beliau membawakan sebuah bab, yakni babul mubadarah ilal khairat, yaitu bab bersegera menjemput kebaikan. Ya,
Ini adalah motivasi agar seseorang yang memiliki niat kebaikan hendaknya dia bersegera dan dia bersungguh-sungguh dan dia melakukannya tanpa ada keraguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Hendaknya engkau bersegera menyebut kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Hendaknya engkau bersegera menjemput ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan juga bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, di mana surga tersebut hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, babul mubadarati ilal khairat wa hathu man aqbala 'alal khair an yutimmahu min ghairi taraddudin. Bab bersegera menjemput kebaikan dan motivasi bagi siapapun yang dia berniat untuk melakukan kebaikan agar segera melakukannya tanpa ada keraguan. Maka tema ini mencakup dua perkara. Yang pertama adalah hendaknya seseorang bersegera di dalam kebaikan, dan yang kedua bahwa manusia apabila dia berazam, berniat untuk melakukan suatu kebaikan, maka hendaknya dia bersegera untuk menunaikannya tanpa ada keraguan. Jadi bab ini adalah bab yang membahas tentang dua perkara, yaitu bersegera di dalam kebaikan, di dalam melakukan kebaikan. Yang kedua adalah ketika kebaikan tersebut sudah muncul dari hati seseorang, maka hendaknya dia segera untuk melakukannya tanpa ada keraguan. Adapun lawan dari al-mubadarah, bersegera, yakni at-tawani wal kasal, yaitu seorang menunda-nunda dan malas di dalam melakukan kebaikan. Maka betapa banyak orang yang menunda-nunda dan dia malas untuk melakukan kebaikan, kemudian kebaikan tersebut hilang darinya. Dia tertinggal dari kebaikan tersebut, dari kebaikan yang sangat banyak. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mu'minul qawiyyu khairun." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah daripada al-mu'min ad-dha'if, daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, walaupun pada mukmin yang kuat dan pada mukmin yang lemah itu sama-sama ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'u, kata beliau, hendaklah engkau bersemangat di dalam menjalankan kebaikan. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan hendaknya engkau meminta pertolongan kepada Allah dan jangan sekali-kali lemah. Oleh sebab itu manusia hendaknya dia bersegera di dalam menjalankan kebaikan. Setiap kali disebutkan padanya suatu kebaikan, maka hendaknya dia bersegera untuk menjemputnya. Di antara kebaikan-kebaikan tersebut adalah salat, adalah sedekah, adalah berpuasa, adalah haji, adalah berbakti kepada orang tua, adalah menyambung tali rahim, dan lain-lain. Hendaknya seseorang senantiasa memiliki sigap ya di dalam menyambut kebaikan. Kenapa demikian? Karena manusia dia tidak tahu. Barangkali ketika dia menunda-nunda kebaikan tersebut, pada akhirnya dia tidak mampu. Pada akhirnya dia tidak mampu. Artinya ketika ada satu kebaikan yang kemudian terlintas di benak dia dan dia hendak untuk melakukannya, itu artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan. Karena biasanya kebaikan-kebaikan yang terlintas di benak kita adalah kebaikan-kebaikan yang mungkin untuk kita lakukan. Betul tidak? Di antara kebaikan-kebaikan yang terlintas di benak kita itu biasanya adalah kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan. Adapun kebaikan-kebaikan yang
di luar kemampuan kita biasanya tidak terlintas di benak kita. Ya, mungkin nggak hari ini kita berinfak 100 miliar terlintas dari benak kita? Ya, mungkin nggak? Rasanya tidak mungkin. Ya, rasanya tidak mungkin. Nanti saya pulang dari kajian, saya infak 100 miliar, uangnya juga tidak ada. Gimana mau terlintas di benak kita? Tapi biasanya kebaikan yang terlintas di benak kita itu kebaikan yang mungkin kita bisa lakukan. Makanya ketika itu terlintas, itu artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, ilham ya kepada dia untuk melakukan kebaikan tersebut. Dan Allah menginginkan agar dia bersegera menyambutnya. Tapi ketika seorang itu menunda-nunda hal tersebut, maka bisa jadi dia tertinggal dari kebaikan tersebut. Imma bimautin, bisa jadi karena dia meninggal, au maratin, atau dia sakit, au fawatin, atau memang dia kehilangan kesempatan tersebut. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza arada ahadukumul hajja falyata'ajjal." Hendaknya seseorang apabila terlintas dalam benaknya ingin melakukan haji, tentu saja manakala dia dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyata'ajjal, hendaknya dia bersegera untuk melakukannya. Artinya kalau hari ini mampu untuk daftar haji, maka segera lakukan daftar. Ada uang nih, mampu untuk daftar haji, maka segera gitu. Fa innahu qad yamrad, kata Rasulullah. Fa innahu qad yamradul marid. Karena terkadang seseorang itu sakit. Wa tadillu rahilah, atau uangnya keburu hilang, kepakai dengan yang lainnya, dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita seringkali mengatakan, ya saya ingin segera ini takut uangnya keburu kepakai, itu memang benar. Dan itu adalah ibadah. Ketika kita bersegera karena kita berpikir kalau ditunda-tunda bisa jadi uangnya akan terpakai oleh kebutuhan yang lainnya sehingga tidak tercapai ibadah, itu telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang begitu. Dan itu adalah ibadah yang agung. Seseorang bersegera di dalam menyambut kebaikan. Wa ta'ridul hajah. Nah ini, bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan, bisa jadi hilang atau bisa jadi ada kebutuhan yang lainnya. Walaupun hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika seorang memiliki suatu barang, ketika memiliki uang, dia bersegera untuk melakukan kebaikan karena dia takut hilang atau takut ada kebutuhan lain. Dan ketika ternyata barang itu hilang, ternyata ada kebutuhan lain, itu pun juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi seseorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera menyambut kebaikan sebelum takdir Allah yang lain berlaku bagi dia. Berlaku bagi dia. Jadi terkadang dia terjadi pada dia sesuatu yang akan menghalangi dia dari kebaikan tersebut. Maka hendaknya seseorang bersegera melakukan kebaikan dan jangan ditunda-tunda. Jadi perkataan penulis di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau membawakan firman Allah, fastabiqul khairat. Jadi dengan kata istibaq, istabiquha, yakni isbiqu ilaiha. Dan ini adalah diksi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini memiliki penekanan-penekanan di sana. Artinya makna istibaq itu adalah seseorang hendaknya menyambut, bersegera di dalam menyambut kebaikan, dan hendaknya dia menjadi orang yang paling pertama dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Itu maksudnya. Jadi fastabiqul khairat, fastabiqul khairat artinya jadilah orang yang pertama yang melakukan kebaikan. Yang melakukan kebaikan. Makanya Allah katakan as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi orang-orang yang mendahului kita dari kalangan muhajirin dan ansar, itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena di antaranya mereka senantiasa ingin menjadi yang pertama.
Abu Bakar diantaranya ya. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Itu ketika Rasulullah bertanya, siapa yang telah melakukan ini hari ini? Ternyata Abu Bakar. Ditanya lagi, siapa yang telah melakukan hal ini? Ternyata Abu Bakar lagi. Ya, jadi lihat bagaimana seorang yang bernama Abu Bakar itu betul-betul dia mengamalkan ayat wastabiqul khairat untuk menjadi orang yang pertama di dalam melakukan kebaikan. Nah, di antaranya juga al-musabaqatu fis sufuf fis shalah, bagaimana seseorang bersegera dan berusaha untuk menjadi orang yang pertama mengambil saf dalam salat. Itu juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Jadi jangan sangka ketika seseorang dia adalah orang yang pertama kali hadir di masjid dan mengisi saf pertama, maka orang tersebut adalah orang yang telah mengamalkan ayat ini. Rasulullah mengatakan khairus sufufir rijal awwaluha, saf yang terbaik bagi laki-laki itu adalah yang paling pertama, wa syarruha akhiruha, adapun yang paling buruk adalah yang paling terakhir. Adapun wanita, Rasulullah mengatakan wa khairu sufufin nisa akhiruha, yang paling terbaik dari saf wanita adalah yang paling belakang, wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Bahkan Nabi SAW ketika melihat sebuah kaum dia berada di belakang masjid, ya, nyender di masjid, misalkan ketika kajian atau ketika salat, itu paling belakang, dan dia tidak berusaha untuk ke depan, maka Nabi SAW mengatakan la yazalu qaumun yata'akharun, kalau orang ini senantiasa begini, dia tidak pernah berubah dan tidak pernah berusaha untuk menjadi orang yang paling terdepan, yang paling pertama, hatta yuakhirahumullahu azza wajal, maka pasti Allah akan akhirkan dia dalam setiap urusan. Ya, fantahzil fursa, maka hendaklah ambil kesempatan dan jadilah orang yang paling pertama dalam melakukan kebaikan. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, hendaklah kalian bersegera menyambut ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, demikian juga bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, muiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa yang disebutkan dalam ayat ini, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka yang berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengatakan wasari'u ilal maghfirah wal jannah, bersegeralah kalian menyambut ampunan dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud menyambut ampunan? Bagaimana kita bersegera menyambut ampunan? Yaitu kita, lisan kita senantiasa basah, selalu menyadari bahwasanya diri kita itu adalah diri yang penuh dengan dosa. Siapapun itu, kita pasti banyak melakukan dosa. Dan orang yang bersegera menyambut ampunan adalah orang yang senantiasa mengatakan astaghfirullah, atau Allahumma gfirli, atau Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah ampuni aku, ya Allah aku memohon ampun kepadamu, ya Allah sungguhnya aku ini pendosa dan aku mohon untuk diampuni. Pokoknya setiap kata, kalimat yang itu adalah menunjukkan bahwasanya kita meminta ampun kepada Allah, entah dengan bahasa Arab, entah dengan bahasa Sunda, Indonesia yang lainnya, ya Allah ampuni aku ya Allah, maka itu adalah sebagai bentuk menyambut ampunan yang Allah perintahkan, wasari'u ila maghfirah. Nah, demikian juga menyambut ampunan artinya kita menyambut amalan-amalan yang Allah janjikan di sana ada ampunan. Contohnya al-wudu, contohnya berwudu. Seorang yang senantiasa mendawamkan wudu, bahkan memperbaharui wudu, bukan karena batal atau bukan karena dia ingin salat, tetapi dia ingin menjaga kesucian. Mungkin bisa jadi dia meninggal ya pada saat dia
sedang dalam keadaan suci, Masya Allah, sehingga dia perbaharui wudhu dia, maka orang ini adalah orang yang dikatakan menyambut daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dia menyambut salat 5 waktu. Demikian juga dia menyambut antara hari Jumat kepada Jumat yang lainnya, atau dia menyambut bulan Ramadan kepada bulan Ramadan yang lainnya. Ini adalah di antara amalan-amalan yang akan menjadikan seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mengatakan, ya, menjanjikan bagi seseorang yang dia berwudu kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin fa innahu tuftahu lahu abwabul jannah as-samaniyah. Ya, maka akan dibukakan bagi dia pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha syaa, di mana dia akan mampu untuk memasuki pintu tersebut dari manapun yang dia kehendaki. Ya, dan apabila dia berwudu, maka kesalahan-kesalahannya itu keluar dari setiap anggota yang dia basuh. Bahkan dosanya keluar hingga akhir tetesan yang menetes dari anggota tubuh yang dibasuh dialiri oleh air wudu. Dan ini merupakan sebab-sebab ampunan. Naam, sebagaimana tadi dikatakan, Rasulullah mengatakan as-salawatul khamsu kafaratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Salat 5 waktu artinya dari salat ke salat yang lainnya, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, dari isya sampai subuh, dari subuh sampai zuhur lagi, semuanya itu akan mengampuni dosa-dosa dia selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Al-jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Dari Jumat kepada Jumat yang lainnya itu akan menjadi kafarah, penghapus dosa selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Wa Ramadan ila Ramadan, demikian juga bulan Ramadan kepada bulan Ramadan, itu juga sebagai penghapus dosa selama dia menjauhi dosa besar. Fal yusari'il insan ila asbabil maghfirah, maka hendaknya seseorang bersegera menyambut kepada sebab-sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, Allah berfirman, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kepada sorga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Seluas langit-langit dan bumi. Sampai kapanpun kita tidak bisa melihat di mana ujung langit. Dan langit yang kita lihat itu adalah langit dunia. Dan di atas langit dunia itu ada langit. Demikian sampai langit ke-7. Demikian juga bumi yang kita tempati itu bukan hanya bumi ini yang Allah ciptakan, tapi ada hamparan, wallahu alam, ada lapisan bumi yang lain yang bisa jadi antara lapisan dengan lapisan yang lain itu berjarak, sebagaimana bumi langit dengan langit yang lainnya itu berjarak dengan jarak yang sangat jauh sekali. Iya. Itu semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disambung oleh Allah, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi luas surga. Maka seseorang yang diperintahkan untuk menyambut surga, artinya dia diperintahkan untuk menyambut amalan yang menyebabkan dia masuk surga. Dan tidak ada amalan yang menjadi sebab seseorang masuk surga kecuali amalan salih. Maka ketika seorang bersegera untuk melaksanakan amalan salih, maka dia sedang bersegera menyambut surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi surga itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Ya, dan Allah sangat mudah menciptakan surga. Allah sangat mudah menciptakan surga yang luasnya seluas langit-langit yang digabung. Demikian juga bumi-bumi yang digabung. Karena demikian juga makhluk langit bagi Allah itu kecil. Wa ma qadarullaha haqqa qadri.
Kenapa mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan? Wal ardu jami'an qabdatuh, kata Allah. Padahal bumi ada pada genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Bahkan langit itu dilipat pada tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Kecil. Di atas langit ada lautan. Ada lautan. Ada lautan. Yang Allah katakan tentang arsy-Nya, wa kana arshuhu 'alal ma'. Arsy Allah itu dahulu di atas air, lautan. Ya. Dan Allah Maha mampu untuk menciptakan makhluk sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bahrun azim, ada lautan yang luas. Di atasnya lagi ada kursi Allah Subhanahu wa taala. Di atas kursi ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Langit dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti cincin yang berada di hamparan padang pasir. Cincin berada di hamparan padang pasir. Itu langit dibandingkan kursi Allah. Kursi Allah dibandingkan arsy Allah itu adalah seperti cincin yang berada di hamparan padang pasir. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala meliputi makhluknya, sedangkan makhluknya tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat, di antara nikmat yang paling agung adalah seorang hamba yang beriman, yang dimasukkan ke dalam surga, diizinkan untuk melihat Allah. Akan tetapi hanya melihat wajahnya, karena Allah tidak bisa diliputi. Bulan saja kita tidak bisa meliputi bulan seluruhnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga surga Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang sangat luas. Tempat yang sangat luas. Ya, yang diberikan kepada seorang hamba. Nah, dan seorang hamba, satu hamba itu bisa diberikan jannah, taman, kebun yang sangat luas sekali, yang entah satu orang diberikan satu kerajaan, di mana kerajaannya bisa jadi lebih luas daripada bumi ini. Wallahu a'lam. Ya kan, tapi sangat luas sekali bumi itu, surga itu. Iya, dan tidak ada yang mengetahui kadar daripada luasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang bersegera kepada surga, maksudnya melakukan satu amalan yang bisa menyampaikan dia kepada surga, dan amalan tersebut itu adalah amalan saleh. Dan surga hanya disediakan bagi oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang salih, maksudnya yang beramal salih, ma la 'ainun ra'at, apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Ya, belum pernah dilihat oleh mata. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan surga, jannatun tajri min tahtihal anhar, ada taman-taman, ya, ada kerajaan-kerajaan, rumah-rumah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungainya tidak hanya satu jenis, ada sungai min labanil lam yataghayyar ta'mu, atau min ma'in ghairi asin, air yang tawar, yang jernih. Ada sungai dari susu, min khamril ladzatil lisyaribin, ada juga sungai dari khamr, ada juga min asanin musaffa, ada juga sungai-sungai dari madu. Nah, itu semuanya mengalir di bawah-bawah taman-taman tersebut, dan taman-taman itu memiliki pemilik, dan pemiliknya itu adalah ahlu surga. Wala udhunun sami'at, bahkan belum pernah didengar oleh telinga. Ya. Tapi kita mendengarnya hari ini, surga, apalagi buah-buahan, ada anggur,
ada delima, ada buah-buahan yang lainnya. Nah, ada buah durian, ada enggak? Ada ya. Wa min kulli tsamarat, Allah katakan dari seluruh buah-buahan. Berapa jenis buah-buahan yang sudah kita ketahui? Nah, tidak semua buah-buahan sudah kita mencicipinya. Bahkan yang ada di Indonesia, semuanya nanti ada di surga. Ya, saya asadi itu ada semua buah-buahan. Kalau bilang ada enggak durian? Ada. Wa min kulli tsamarat, dari seluruh buah-buahan ada. Ya, wadaniyatun 'alaihim dhilaliha wa dhullilat kutufuha tadlila. Buah-buahan tersebut tidak perlu pakai tangga diambilnya atau pakai gantar, tidak perlu. Wa dhullilat kutufuha tadlila, di mana buah-buahan tersebut akan didekatkan bagi ahli surga. Dia bisa mengambilnya kapan hatinya itu mau dan menginginkan buah tersebut, kemudian mendatanginya. Dia bisa memetiknya dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan apapun. Ya, 'alal araiki muttaqiin, mereka bersandar pada dipan-dipan yang dihiasi dengan perhiasan-perhiasan. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub, tidak ada letih, tidak ada lelah lagi di surga. Semuanya adalah kenikmatan, dan menikmati kenikmatan surga itu bukan karena kebutuhan. Yang dicatat, menikmati kenikmatan surga itu bukan karena kebutuhan, bukan karena lapar, bukan karena haus, itu cuma karena ya enggak ada kerjaan lain selain menikmati surga gitu. Nah, taib. Wa man humul muttaqin, dan siapa orang-orang yang bertakwa tersebut? Jadi ketika Allah memotivasi untuk bersegera kepada surga, maksudnya bersegera kepada amalan-amalan yang akan memasukkan seorang kepada surga, amalan saleh. Dan jangan dilihat dari besar atau kecilnya amalan saleh tersebut. Jadi kalau kita ingin beramal saleh, jangan melihat kepada besar atau kecilnya amal saleh tersebut. Karena amalan saleh kalau dilihat dari sisi besarnya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan tersebut atau kesempatan amal tersebut kepada seseorang, namun Allah tidak berikan kesempatan kepada yang lainnya. Kenapa? Contoh haji. Tidak setiap orang diberikan kemampuan untuk berhaji. Namun bukan berarti seseorang tersebut yang tidak Allah berikan kemampuan untuk berhaji kemudian kehilangan kesempatan untuk masuk surga. Karena amalan itu Allah bagi kepada setiap hamba sebagaimana Allah membagi rezekinya, dan amalan tersebut adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan, kita bisa mengoptimalkan amalan yang Allah berikan, yang Allah mampukan kepada kita semuanya, dengan apa? Dengan melakukannya dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh keikhlasan. Jadi orang-orang yang bertakwa di sini adalah orang-orang yang Allah sebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Di antaranya orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sempit, ya. Di waktu lapang dan di waktu sempit. Kemudian juga Allah katakan wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang menahan amarahnya, yang memuncak, wal afina 'anil nas, orang-orang yang mampu memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Demikian juga orang yang bertakwa yang Allah sebutkan walladzina idza fa'alu fahisyah aw zalamu anfusahum dzakarullah, yaitu orang-orang yang apabila melakukan kekejian, fahisyah. Apa fahisyah itu? Pokoknya dosa yang di mata manusia pun juga itu adalah menjijikkan, fahisyah. Jadi orang yang bertakwa itu adalah bukan orang yang suci dari dosa, bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi Allah sebutkan di sini, ini adalah sebagai bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Karena sejatinya Allah tidak membutuhkan apapun dari kita semuanya. Allah tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Sebaliknya kitalah yang butuh kepada Allah. Dan kalau kita kehilangan Allah, kita mau kembali kepada siapa? Karena Allah adalah Al-Hakim, yang bijaksana. Bagaimana kalau seorang hamba kehilangan kesempatan untuk kembali kepada Allah? Kita mau kembali kepada siapa, hadirin? Oleh sebab itu ketika Allah mendapatkan hambanya berbuat dosa, Allah tidak tutup kesempatan dia untuk menjadi orang yang mendapatkan karunia Allah.
Sungguh tidak ada orang yang paling miskin kecuali orang yang ditutup dari rahmatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan itu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi siapapun selama hamba tersebut menginginkan untuk kembali kepadanya. Tidak peduli seberapa dia sudah melakukan dosa. Lau ataitani, kata Allah, wahai hambaku, lau ataitani, seandainya engkau datang kelak kepadaku, biqurabil ardi khataya, dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, la tusyrik bi syai'a, tapi selama engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, aku akan berikan engkau dengan sepenuh bumi lagi, seperti sebagaimana engkau datang kepadaku membawa sepenuh dosa atau dosa sepenuh bumi, maka aku akan bawakan ampunan sepenuh bumi pula, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertakwa, Allah sebutkan orang-orang yang melakukan fahisyah, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka, karena setiap kezaliman, setiap dosa itu adalah sebagai bentuk kezaliman kepada diri kita sendiri. Wa ma zalamahumullah, kata Allah, Allah tidak menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi manusialah, mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, sungguh telah merugi orang yang menginjak-injak sendiri harga dirinya dengan melakukan dosa. Tidak ada zat yang paling penyayang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat Allah memiliki segala-galanya dan Allah mampu melakukan segala-galanya, di saat kita diciptakan oleh Allah dan semua karunia pun datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, namun kita justru malah menyakiti diri kita, menzalimi diri kita, menghancurkan diri kita dengan dosa yang kita lakukan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menutup rapat pintunya. Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya. Au zalamu anfusahum dzakarullah, dan dia mengingat Allah. Bagaimana kisahnya orang yang membunuh 99 orang. Ya, 99 orang. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan dia bertobat. Dia genapkan menjadi membunuh 100 orang. Ya, tapi Allah masih berikan ampunan kepada dia. Bagaimana di hari kiamat ada orang yang membawa sijilat 99 lembaran dosa, dan setiap lembar dosanya adalah sejauh mata memandang. Tapi Allah SWT mengatakan, halaka min hasanah. Ketika dia sudah melihat bagaimana tumpukan dosa, gulungan-gulungan dosa sejauh mata memandang, saya yakin tidak ada yang hadir di tempat ini yang sudah melakukan dosa meski setengah daripada sijil tersebut. Orang yang melakukan, orang tersebut adalah orang pelaku dosa. Mungkin seluruh dosa, tidak ada dosa yang bentuknya adalah dosa kecuali dia adalah telah melakukannya. Dan bukan hanya sekali, bisa jadi berulang kali dia melakukannya, sampai dia membawa sijilat ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah masih bertanya kepada dia, halaka min hasanah, ya, sebelum aku hukum dengan dosamu itu, tapi bentar dulu, kamu punya kebaikan enggak kira-kira? Dia lupa, ya Allah, aku tidak memiliki kebaikan. Apa kata Allah? Al-yawma la tudlam, kamu hari ini enggak mungkin aku zalimi. Ternyata kemudian diperintahkan untuk didatangkan bitaqah, kartu, seperti mungkin KTP atau yang lainnya. Ternyata kartu tersebut bertuliskan la ilaha illallah. Ini kalimat yang sempat kamu ucapkan sebelum kamu mati. Mari kita timbang, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ditimbanglah antara la ilaha illallah, antara kartu yang kecil dengan sijillah tersebut, famalat bihinna la ilaha illallah. Namun yang terjadi la ilaha illallah lebih berat. Dan apa yang terjadi? Dia selamat dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah tidak akan menzalimi, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, kata Allah, orang yang berat timbangan kebaikannya, mereka yang akan beruntung. Jadi orang yang beruntung bukan orang yang tidak memiliki keburukan yang ditimbang,
Tapi manakala kebaikannya itu lebih berat daripada keburukannya, faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika humul khasirun. Dan orang yang merugi bukan orang yang tidak pernah melakukan kebaikan, tetapi manakala keburukannya lebih berat daripada kebaikan yang dia lakukan. Ya, dan Allah akan menepati janjinya. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia beristighfar atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang mampu mengampuni dosa selain Allah? Enggak ada, hadirin. Jadi kalau kita berdosa, jangan ragu kita mohon ampun kepada Allah. Memang kalau kita tidak memohon ampun, siapa yang mampu mengampuni kita? Makanya dalam doa yang mestinya kita merenungi doa tersebut, ya. Dalam doa tersebut, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Engkau adalah yang menciptakanku, ya Allah. Kau yang telah mengaturku, Kau pula yang memiliki diriku. La ilaha illa anta, tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali Engkau. Khalaqtani, Kau telah menciptakanku, wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Nah, kemudian dalam doa tersebut, abu'u laka bi ni'matika alai. Ya Allah, aku mengakui bahwa seluruh nikmat yang aku dapatkan ini adalah darimu. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku juga mengakui dengan seluruh dosa. Aku mengakui, ya Allah. I'taraftu, aku mengakui dosa-dosa itu, ya Allah. Aku tidak mengira dan aku tidak menyangka diriku suci, tapi aku betul-betul mengakui diriku penuh dengan dosa. Faghfirli, ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sama dengan ini. Karena kalau Engkau tidak mengampuni aku, lantas aku akan minta ampun kepada siapa? Jadi ingat doa itu, ingat ayat ini, hadirin. Ini adalah ayat yang memutus putus asa dari seorang hamba. Tidak layak seorang hamba itu berputus asa. Justru orang yang berputus asa, wa may yaqnut, orang yang berputus asa dari rahmat Allah, ya. Min rahmati rabbih illa dhallin, kecuali dia orang yang sesat. Dia orang yang tidak pernah belajar. Dia orang yang tidak pernah mendengar firman Allah. Nah, jadi ingat, kalau kita berdosa, jangan pernah terlintas di benak kita. Kalaupun terlintas, segera kita beristighfar. Dosa saya sudah besar, sudah banyak. Mungkin enggak Allah mengampuni dosa saya? Lah, kalau kamu tidak diampuni oleh Allah, kamu mau minta ampun kepada siapa? Ya. Nah, mungkin enggak Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengampuni? Aku tidak mau mengampunimu walaupun kamu meminta ampun kepadaku, pergi kamu. Sungguh kasihan hamba tersebut kalau disepertikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana dia pergi? Langit punya Allah, bumi punya Allah, surga punya Allah, neraka pun punya Allah. Jadi, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak terus-menerus dalam melakukan dosa sedangkan dia mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatun, dan juga surga-surga. Diulang lagi oleh Allah sebagai penekanan. Di awal Allah katakan bersegera kepada ampunan dan surga Allah yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Allah sebutkan, termasuk orang-orang yang berdosa dengan membawa dosa yang menjijikkan dosanya, fahisyah, keburukan, kekejian. Nah, tetapi dia memohon ampun kepada Allah dan dia bertaubat, walam yusirru ala ma fa'alu, dia bertaubat dengan taubat nasuha, dia tidak mengulangi dosanya lagi. Maka mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dari Rabb mereka, surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dia kekal di sana. Wa ni'ma ajrul amilin. Nah, orang sudah masuk surga tidak mungkin lagi keluar dari neraka. Dari surga, tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak. Sudah masuk ke surga, sudah.
Alhamdulillahilladzi ahallana daral muqamati min fadlih. Ahlu surga ketika masuk surga, mereka akan mengatakan segala puji bagi Allah. Alladzi ahallana daral muqamah, yang Allah izinkan kami untuk menempati tempat keabadian ini. Min fadli, dan ini adalah sebagai bentuk karunia-Nya, bukan karena amalanku, bukan karena kehebatanku, akan tetapi ini adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. La yamassuna fiha nasab, tidak akan ada lagi lelah, letih, pusing, stres, tidak akan lagi. Wala yamassuna fiha lughub, tidak akan ada lelah lagi. Naam. Naam. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan, dalam ayat yang lain. Ketika sebelum dia masuk ke dalam surga dipenuhi dengan rasa sedih yang mendalam. Ketika masuk ke dalam surga, maka kemudian Allah hilangkan kesedihan tersebut, dan mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari dada-dada kami al-hazan, yaitu kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Rabb kami Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang membalas, sebaik-baik yang mengampuni, ghafurun syakur. Nah, jadi kita kembali perhatikan tentang sifat orang-orang ahli surga, orang-orang yang bersegar di dalam kebaikan, yakni orang yang berinfakkan hartanya di waktu lapang, di waktu dia senang, di waktu dia memiliki harta yang banyak, di waktu dia bahagia. Demikian juga dia menginfakkannya di waktu dia sempit, ekonomi sulit, dia tetap berinfak. Inilah tanda atau ciri ahli surga yang ada di dunia. Namun bagaimana seorang cara berinfak? Bagaimana berinfak itu? Nah, dalam ayat tadi Allah tidak sebutkan kadar infak yang harus mereka tunaikan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat yang lain. Allah berfirman, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, para sahabat, kepadamu tentang apa dan bagaimana cara mereka berinfak. Maka Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan qulil af, katakan berinfak itu adalah al-af. Apa itu al-afu? Yakni sesuatu yang melebihi kebutuhan atau kadar sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup kita. Jadi kelebihan dari harta itu, kebutuhan dari harta itu, kelebihan dari kebutuhan yang kita butuhkan untuk sehari-hari, untuk makan, untuk minum, dan untuk memenuhi hajat primer kita, maka itulah yang hendaknya kita infakkan. Allah juga memuji tentang orang-orang yang berinfak dengan cara seperti itu, dan termasuk ke dalam ibadur rahman. Allah katakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. yakni orang-orang yang termasuk ke dalam ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Kenapa Allah sandarkan pada hamba ar-rahman? Maksudnya dia kelak akan disayang oleh Allah. Di saat manusia ketakutan, keringat, digoncang dengan dahsyatnya hari kiamat, Allah akan kasihani dia. Mungkin Allah akan berikan naungan kepada dia. Ibadur rahman, Allah tidak sebutkan ibadullah, Allah tidak sebutkan ibadul aziz, Allah tidak sebutkan ibadul alim, ya, tapi ibadur rahman. Ibadur rahman. Siapa mereka? Walladzina idza anfaqu, mereka lah yang apabila berinfak, lam yusrifu, tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Ya, justru tercela ketika seseorang hanya memiliki itu, hanya memiliki barang itu, kemudian dia berikan kepada orang lain. Karena iman kita tidak seperti imannya Abu Bakar, ya. Nah, bisa jadi kita akan menyesal dengan perbuatan kita tersebut. Bisa jadi kita akan mengungkit sehingga hilang amalan tersebut yang telah kita lakukan. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya tidak berlebihan, walam yaqturu, tidak juga dia berkurang-kurang, padahal dia mampu, masih mampu, namun dia hanya berinfak dengan kadar yang jauh.
padahal dia masih diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Wa kana baina dzalika qawama. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra, la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Jangan kamu jadikan kedua tanganmu terbelenggu di atas lehermu. Ya, artinya itu kinayah, kiasan seseorang bakhil sampai dia melipatkan tangannya pada lehernya. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wa la tabsutha kullal basat. Namun jangan engkau juga buka seluas-luasnya, ya. Yang datang minta ini minta itu ke rumah dikasih, sampai datang minta rumahnya dia pun juga kasih. Enggak seperti itu. Wala tabsutha kullal basat fataq'uda maluman mahsura. Engkau kalau sudah seperti itu nanti engkau sendiri yang akan termenung dalam keadaan engkau menyesal. Ya, jadi berinfak pun juga membutuhkan ilmu. Ya, apa yang harus kita infakkan? Al-'af. Al-'af itu adalah sesuatu yang melebihi kebutuhan primer kita. Wal kadhimin al-ghayz. Demikian juga orang-orang yang mereka dalam keadaan sangat marah. Sangat marah. Jadi dia terpancing amarahnya dan dia sebetulnya mampu untuk melepaskan amarahnya. Iya. Dia mampu untuk menendang, mampu untuk menggebrak, dia mampu untuk mengangkat suaranya, tapi dia tahan. Wasabaru ala hadzal kadhim, dan dia bersabar atas sesuatu yang dia tahan tersebut. Jadi marah itu, ya, menahan amarah itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, laisa syadidu bis-sur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat. Setiap bergulat dia pasti menang. Bukan. Jagoan itu bukan kayak gitu kata Rasulullah. Yang namanya jagoan walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang ketika dia marah, dia mampu menahan amarahnya. Itu yang jagoan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa demikian? Karena manusia ketika marah maka badannya itu panas, ya. Kemudian urat-uratnya itu menjadi membesar, matanya merah, dan dia ingin melakukan sesuatu yang dia ingin lakukan. Tapi ketika dia tahan amarah tersebut, ya, kemudian dia tenang, itulah yang akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena marah itu adalah jamratun yulqiha syaitan, adalah api, bara api yang dilemparkan oleh syaitan fi qalbi bani Adam, yang syaitan lemparkan kepada hati Bani Adam. Nah, makanya ketika datang rasa marah tersebut, Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk memadamkan bara api tersebut. Di antaranya adalah an yata'awwadzal insan billahi minasyaitonir rajim. Pertama, melakukan atau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-ta'awudz, a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dia berlindung dari bisikan syaitan, dari tiupan syaitan. Ya, pokoknya dia berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu paling minimalnya. Nah, jika ternyata masih marah, masih tetap ada kemarahan, maka hendaknya dia duduk. Kalau dia sedang berdiri, an yajlis la in kana qa'iman, duduk. Duduk. Nah, makanya ketika ada orang yang marah, ya, jangan dipegangin, Pak. Dipegangin diginiin ininya. Oh, enggak. Tambah marah dia. Ada yang marah kemudian kita pegang digini, bukan. Tapi kita perintahkan, ucapkan ta'awud. Ya. Kalau dia masih berdiri, duduk. Kita paksa dia untuk duduk. Duduk, suruh duduk aja. Ya, jangan pancing dengan kalimat lain, duduk. Karena itu adalah irsyad, petunjuk yang terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah duduk tapi masih dia bergemat, berbaring kamu. Tidur, kasih bantal. Berbaring. Ya, wa yattaji' in kana qa'idan. Ya. Jadi intinya marah itu ada dari syaitan, dan syaitan itu adalah sumber kesombongan. Maka kesombongan tersebut bisa hilang dengan seseorang mengakui dia adalah rendah, maka merendahlah. Bahkan dalam posisi dia tinggi, maka merendahlah. Ya. Belum juga hilang, suruh ambilin air wudu, ya, ambilkan ember wudu kamu, seperti itu, supaya hilang marahnya.
Nah, dengan dia membasuh anggota-anggota badannya, maka mudah-mudahan itu adalah cara yang paling terakhir. Karena marah itu adalah api, dan api tersebut hanya bisa dipadamkan dengan air. Ya, sadarkan dengan air. Nah, karena kemarahan tersebut adalah sengaja, ya, syaitan menginginkannya. Karena dengan marah seorang suami bisa mentalak istrinya, seorang ayah bisa memukul anaknya sampai cacat, ya, seorang anak bisa waliyadzubillah, nah, durhaka, bahkan sampai membunuh orang tuanya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pun mengatakan, la taghdab, ya, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Maksudnya dengan menahan marah itu akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga memaafkan manusia, wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Apabila kita disakiti oleh orang lain, maka hendaknya kita memaafkan dia. Memaafkan dia. Namun ingat, maaf ini sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan maafnya itu berdampak baik, maka dia, orang yang memaafkan itu, akan mendapatkan pahala. Nah, jadi maaf itu bukan sekedar maaf, tapi maaf yang akan memberikan kebaikan, maaf yang akan mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk melapangkan dada kita, tapi orang yang kita maafkan juga mendapatkan kebaikan dari itu. Adapun orang yang berbuat keburukan kepada kita, ya, dia senantiasa berbuat keburukan, nah, maka hendaknya kita jangan memaafkan dia. Ya, ketika maaf kita sama sekali tidak merubah dia, maka jangan dimaafkan. Maaf ini maksudnya itu kan, memaafkan manusia itu bisa jadi berkaitan dengan hal-hal yang berupa material, betul tidak? Ya, ada sanksi bagi dia. Kalau kita maafkan, sanksi itu akan hilang. Maka maaf itu sekali lagi berlaku dan disyariatkan ketika membawa kemaslahatan. Tapi maaf yang tidak membawa kemaslahatan itu tidak dianjurkan. Nah, pada seorang itu senantiasa mengambil hak kita, nah, kemudian ketika dibawa ke pengadilan, ya, ternyata dia tidak jerak juga, tidak jerak. Setelah kita mungkin maafkan sekali, melakukan itu lagi, dibawa ke pengadilan lagi, jangan maafkan, biarkan dia mendapatkan sanksi. Nah, karena kalau dimaafkan ternyata menambah lagi kerusakan, dia berbuat kerusakan lagi. Adapun orang yang dia memiliki kesalahan kepada kita kecil, ya, dia juga tidak memusuhi kita, dia juga jarang melakukan kesalahan, ini lebih baik kita maafkan dia. Nah, lebih baik kita maafkan dia. Contoh misalkan, ya, di jalan, contoh di jalan, ketika kita bawa kendaraan, kadang kita tertabrak dari belakang, ya, kadang kita terserempet, itu apa yang harus kita lakukan? Maafkan. Kecuali kalau dia sekali kita ada tengok, ya, kita kasih senyum dia tabrakin lagi kita, tabrakin lagi udah, tabrakin lagi udah, ya, enggak, jangan dimaafkan orang begitu. Saya ada aja ke pengadilan, kenapa? Kamu ada apa dengan saya? Ya, gitu. Suruh dia ganti. Suruh dia ganti. Atau orang yang memang dia itu, misalkan ada seorang dia bawa motornya memang demikian, bawa mobilnya demikian, ya, dia tidak perhatikan jalan sehingga dia banyak menzalimi orang lain. Hanya dia tabrak mobil kita, motor kita. Jangan maafkan dia, suruh dia menggantinya. Pokoknya enggak mau. Dia mohon-mohon enggak. Karena karakternya begitu. Ya, ambil sanksinya. Suruh dia ganti.
Nah, tapi seperti itu. Jadi tidak setiap orang kita maafkan sebetulnya. Karena maaf itu adalah ketika maaf yang kita lakukan membawa kebaikan, barulah kita mengambil memaafkan. Demikian juga seorang, tidak semua kita layak bantu. Tidak semua kita layak bantu. Ya. Misalkan orang yang dia memiliki hutang, minta bantuan kepada kita. Entah itu terjerat hutang riba, ya, pinjol atau yang lainnya itu. Di mana ada ribanya di sana. Dia bertobat kepada Allah, kita bantu dia. Ya, walaupun mungkin rata-ratanya orang yang bertobat dari riba itu tidak bisa 100% keluar dari riba, betul tidak? Masih punya cicilannya masih 10 bulan atau masih 1 tahun. Kalau kita bisa bantu dengan melunasinya lebih cepat sehingga menjadi setengah tahun atau menjadi beberapa bulan, lakukan. Kalau dia berjanji akan berhenti bertaubat kepada Allah. Tapi kalau ternyata kita bantu dan banyak yang bantu dia, tapi justru dia malah semakin enak dia. Nanti juga gampang ada yang bantu saya. Jangan bantu orang tersebut. Karena bantuan kita justru menjadikan dia lebih buruk. Jadi hendaknya kita bisa memahami hal ini. Jadi adapun orang yang melakukan kesalahan kepada kita dan dia juga dikenal dengan orang yang hati-hati, ya, orang yang takut kepada Allah, orang yang berusaha menjauhi menyakiti manusia, dia juga taat kepada aturan. Ketika dia suatu ketika berbuat kesalahan kepada kita, maka afdalnya kita memaafkan dia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang memiliki maaf dalam konteks tadi, maaf tadi, ya, adalah orang-orang yang termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan cinta Allah Subhanahu wa taala itu adalah tujuan di atas segala tujuan hidup kita. Nah, di atas segala tujuan hidup kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengatakan cinta sama Allah, ikuti aku. Kemudian Allah mengatakan yuhibbukumullah. Balasannya adalah Allah akan mencintai kalian. Kata para ulama, Allah tidak menyebutkan, katakan kalau kalian mencintai Allah, kalian mengatakan kalian cinta Allah, ikuti aku. Nanti aku akan percaya terhadap ucapan bahwasanya kamu mencintaiku. Tapi Allah balas dengan cinta lagi. Ya. Gitu. Tapi Allah langsung balas dengan cinta lagi. Yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian. Ya. Dan cinta ini adalah balasan yang paling layak bagi orang-orang yang sampai derajat ihsan. Kenapa? Karena cinta tidak ada balasan yang lebih baik dari cinta kecuali cinta. Kecuali cinta. Apa itu ihsan? Kita tahu ihsan itu apa kata Rasulullah? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau mencintai Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihatnya. Orang yang beribadah seakan melihat Allah adalah orang yang beribadah dengan cinta. Sama enggak? Orang yang melakukan salat tepat waktu, terdengar kumandang azan, dia langsung salat. Dengan orang yang tetap salat namun selama salat waktu itu belum keluar. Sama enggak? Sama enggak? Beda. Inilah rahasia daripada ihsan itu. Dan ihsan itu ada derajat tertinggi. Setelah Islam, setelah iman, setelah ihsan. Dalam hadis Jibril itu yang panjang itu. Kan ada tiga tingkatan seorang hamba itu. Muslim, mukmin, muhsin. Siapa orang yang ihsan? Kata Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Jadi dia tuh aktif. Enggak pasif, aktif. Seakan-akan dia tuh mencintai Allah.
Ya, ketika ada ibadah, maka dia betul-betul antusias. Bisa nggak membedakan seorang itu mencintai pekerjaannya dengan dia tetap kerja karena takut kehilangan pekerjaan itu? Bisa nggak? Yang satu beribadah bekerja karena cinta, yang satu bekerja karena takut. Paham? Makanya ihsan itu anta'budallah ka'annaka tara, engkau melihatnya. Jadi seakan-akan enggak merasa terbebani dengan ibadah tersebut, justru dia mencintai ibadah tersebut. Fa illam takun tara, tapi kalau kamu tidak bisa sampai level itu, ya fa innahu yarak, Allah melihatmu. Dengan apa ini? Dengan rasa takut. Mungkin orang melaksanakan salat zuhur, dia melaksanakannya bukan karena cinta, makanya dia tidak tepat waktu salat zuhurnya. Yang penting kan dia tetap melaksanakan salat zuhur, tetap terhindar dari ancaman dosa dan neraka. Tidak. Yang satu adalah tepat waktu, yang satu dia salatnya mepet-mepet atau di pertengahan. Yang penting dia tidak meninggalkan kewajiban itu, yang penting dia tidak masuk neraka. Berarti dia masih punya rasa takut, betul tidak? Tapi kalau yang pertama, dia katakan iya, salat di tengah waktu pun itu diterima oleh Allah. Bahkan di akhir waktu sebelum waktu tersebut habis, iya diterima oleh Allah. Tidak akan dihukum, tidak akan disiksa oleh Allah selama kita melaksanakannya. Tapi aku merasa ibadah ini adalah ibadah yang menenangkan, yang menghilangkan segala gundah gelisah dalam diriku. Dia mencintai ibadah itu. Makanya level ihsan itu sulit. Ya, level ihsan itu sulit. Orang disakiti, enggak memaafkan, dosa enggak? Dosa enggak? Enggak. Memang wajib memaafkan? Enggak. Ya. Dia dizalimi, tapi dia enggak mau memaafkan gitu. Ya terserah dia. Tapi orang yang memaafkan berarti orang yang mencintai. Dia beribadah dengan cinta. Makanya dia layak sampai derajat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walaupun keduanya orang yang beribadah dengan rasa cinta, dengan rasa takut, itu termasuk ke dalam ihsan, cuman levelnya berbeda. Dan para sahabat itu menggabungkan kedua-duanya. Makanya mereka antusias bersegera dalam kebaikan, dan mereka itu berada di saf pertama. Tapi kita lihat mereka itu adalah orang-orang yang seakan-akan paling takut dengan neraka. Walladzina idza ayatnya adalah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dia yang berinfak, orang lain enggak berinfak. Dia berinfak, tapi dia sendiri yang nangis. Orang yang berinfak enggak nangis, tapi dia sendiri yang nangis. Wajilah, takut. Ya, takut kalau infaknya enggak diterima, kalau dia itu belum maksimal. Begitu. Ya. Nah, jadi para sahabat itu sampai kepada level yang Allah katakan innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Dulu, tahu enggak dulu tuh, mereka dulu para sahabat itu. Dulu mereka beribadah kepada Allah, beribadah kepada kami, menyuruh kami raghaban wa rahaba. Hatinya dipenuhi dengan raghbah, cinta yang penuh. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, itu para sahabat. Tapi di sisi itu mereka menangis. Raghaba wa rahaba. Makanya kalau melihat mereka wa kanu lana khashiin, khusyuk mereka itu. Nah, jadi mereka menggabungkan sehingga betul-betul sampai kepada derajat muhsinin atau muhsinun. Nah, ya. Jadi ketika kita berusaha untuk mengejar dan berlomba mengejar kebaikan, ya, di antaranya adalah dengan kita berusaha untuk mencapai derajat muttaqin tadi yang disebutkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mencapai derajat ihsan. Orang-orang yang menyembah Allah dengan penuh rasa cinta, antusias, bersegera. Jadi untuk mencapai level ihsan. Ya. Demikian hadirin yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya, kajian yang bisa saya sampaikan. Naam. Barakallahu fiikum. Baik, karena saya ada keperluan lain, ya, tidak ada pertanyaan ya hari ini. Wallahu taala alam. Silakan tanyakan, disimpan pertanyaannya untuk pemateri pada pekan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahih TV. Jazakallah khairan Pak Ustaz apa yang disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan